Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, ini semoga Buya selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Buya, maaf saya mau bertanya, suami saya pergi dari rumah sejak tanggal 7 April. Kondisi itu pergi dari rumah itu ketika pagi jam 8 saya bangunkan, dia minta antar anak saya ke rumah sakit karena anak sakit. Tapi dia nggak bangun-bangun karena suami suka begadang main game online. Akhirnya saya saja yang pergi ke rumah sakit bersama anak saya. Pulang dari rumah, suami saya sudah kabur dari rumah. Tipe suami saya setiap ada masalah kabur dari rumah. Dan waktu saya hamil kedua juga dia pernah ngusir saya dari rumah. Dan kemarin saya sudah memintanya untuk pulang tapi dia tidak mau. Sekarang dia sudah pulang ke rumah orang tuanya. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya berdosa jika meminta cerai dari suami saya, karena saya udah bingung menghadapi suami yang setiap ada masalah suka lari dari rumah dan meninggalkan tanggung jawab nafkah terhadap anak-anak, dan suami saya juga jarang sholat dan berpuasa ketika bulan Ramadan. Terima kasih, Bu. Subhanallah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada Anda. Jadi kemana kami heran kadang-kadang, ini nikah beneran atau main-main sih orang? Banyak nikah kok seperti itu. Nikah kok kayak main-main. Ada tanggung jawab di sana. Ada kasih sayang, ada saat memberi, ada saat menerima. Itu sudah wajar biasa. Saya tidak tahu sesungguhnya seperti apa. Apakah Anda yang telah memulai kesalahan kepada suami? Saya tidak ngerti itu. Biasanya kalau masalah keluarga begini harus dari dua belah pihak kami dengar. Tapi kalau seandainya omongan Anda benar, suami tidak bikin nyaman, kemudian juga tidak peduli urusan nafkah, apalagi urusan nafkah, kemudian tidak sholat, maka kalau termasuk orang suami punya kefasikan itu, tugas pertama adalah Anda menegur dia, menanyakan tentang nafkah bagaimana bang. Kalau tetap dia tidak peduli, kemudian Anda tanya sholat, suruh sholat. Kalau ternyata tetap tidak peduli, ulang lagi. Ingatkan lagi, ingatkan lagi. Baru setelah Anda ingatkan berkali-kali, lalu kok tidak berubah, maka sudah sah Anda minta cerai, nggak ada masalah. Anda minta cerai boleh, karena apa? Beliau fasik. Dia fasik, tidak sholat, tidak beri nafkah. Tidak beri nafkah saja sudah sah kok Anda minta cerai. Cuma yang perlu Anda pertimbangkan adalah bukan masalah ini. Pasca perceraian, setelah cerai itu Anda pasti aman tidak? Urusan syahwat Anda. Karena seorang wanita yang sudah pernah menikah, bahasa lain sudah tahu rasa pernikahan. Ini bahaya sekali. Banyak wanita tidak memikirkan bahwasanya setelah bercerai itu akan ada tantangan besar. Kenapa? Di saat masih punya suami yang tidak baik, mungkin pikirannya akan pusing terus sehingga urusan syahwat tidak tampak. Tapi di saat terlepas dari problem itu, plong begitu, syahwat baru bangkit. Sehingga banyak wanita terperosok dalam kehinaan karena punya suami yang tidak baik, kemudian dia tiba-tiba minta cerai, ternyata setelah cerai masuk dalam kehinaan zina. Maka punya suami yang nempeleng setiap hari itu jauh lebih bagus daripada keluar lalu berzina. Sebab di saat ditempeleng kan jadi pahala. Tapi jangan sampai dong rumah tangga ada tempelengan. Artinya apa? Justru pasca perceraian itu yang harus kita pikirkan. Banyak orang urusan cerai hanya sederhana. Pasca ceraian berat Anda. Belum tentu besok hari langsung dapat suami kok Anda. Untuk memenuhi kebutuhan Anda belum tentu. Sementara barangkali saya tidak tahu urusan syahwat Anda seperti apa. Sebab sebagai wanita berbeda-beda. Ada sebagian syahwatnya setiap hari bangkit dengan kuat. Ada seminggu sekali. Ada yang tenang, tidak ada masalah. Saya tidak ngerti Anda seperti apa. Maka yang perlu kami tekankan adalah sisi kebutuhan pribadi Anda yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Kalau tidak tergoda masuk dalam zina. Bahkan banyak wanita yang karena permasalahan sudah terlalu lama dengan suami, problem sehingga memang betul frigid, dingin dia. Sudah hubungan suami istri sudah nggak pernah pengen. Tapi di saat berpisah dengan suaminya kebuka semuanya. Sehingga melihat laki-laki seperti ganteng semuanya. Mudah. Sehingga naudzubillah menjadi wanita hina. Ada semacam ini. Maka dari itu Anda pertimbangkan dari sisi ini. Bukan sisi perceraiannya. Tapi ingat. Anda harus mencoba dulu untuk mengingatkan suami baru melangkah ke perceraian setelah Anda matangkan tentang apa yang terjadi setelah pernikahan tadi. Dan tadi Buya, kalau Buya kan sering pernah menyampaikan jika punya suami zalim yang suka memukul, artinya menyakiti secara fisik, ataupun mungkin ya artinya zalim kepada kita gitu Buya. Bukan fisik, lesan saja. Atau mungkin zalim kepada kita dengan artinya
Kalau seandainya kita adalah orang yang mungkin punya syahwat khawatir nanti terjerumus zina, itu lebih baik tetap bertahan dalam pernikahan. Tapi kalau dolimnya urusan kepada Allah, Bu ya, apakah tetap harus memilih untuk mempertahankan atau seperti apa, Bu ya? Kayak tadi dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia melanggar Allah. Lalu tapi satu sisi kita punya hajat begitu, Bu ya. Lalu yang harus didahulukan yang mana? Apakah hajat kita ataukah masalah dolim kepada Allah tadi, Bu ya? Karena artinya yang perlu dikuatkan dalam dirinya. Seandainya dia berpisah, bagaimana? Rasa takutnya kepada Allah sejauh mana dia? Orang bisa saja syahwatnya besar tapi bisa selesai karena takut kepada Allah. Kepada Allah. Bisa saja. Itu yang perlu ditimbang dia. Suruh nimbang. Oh, itu, Bu ya. Ya, pasti memang. Mohon maaf nih, bukan berarti orang syahwatnya tinggi langsung berzina terus, enggak. Orang syahwatnya tinggi tapi bisa menahan tidak berzina, banyak karena takut pada Allah. Justru maksud kami adalah jangan sampai di saat keluar ditangkap oleh iblis Ya, untuk melakukan zina, bukan itu. Masalahnya adalah enggak apa-apa cerai kalau karena sudah sangat tersiksa. Nanti setelah itu apa? Jangan ragu untuk menikah. Caranya yang benar, tapi hati-hati karena di saat itulah setan bermain. Waspada begitu. Waspada. Baik. Apalagi mohon maaf karena sudah punya pengalaman bisa saja kalau anak-anak naudzubillah yang belum pernah punya hubungan suami istri, maka mungkin hanya istilah mungkin pacaran membahayakan memang. Tapi ini sudah pernah punya suami, bisa saja tidak pakai mukaddimah, bisa tutup poin karena apa? Syahwat yang tinggi dan tidak takut kepada Allah. Di sisi ini yang kami tekankan. Baik, ya, sebentar. Terima kasih, Bu ya.